Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Prajawijaya. Saya dari jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bakti Kencana. Hari ini saya akan membahas tentang materi Islam dan toleransi yang saya ambil dan didasari dari surat Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Diawali dari arti toleransi secara harfiah ya. Perilaku toleransi secara harfiah. Makna toleransi adalah bersifat merenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan seseorang untuk memilih, untuk melakukan apapun yang ia mau tanpa paksaan ataupun tanpa harus mengikuti apa yang kita inginkan. Yang memiliki pendirian bahwa sebuah berpendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya. Tanpa ada paksaan dari orang lain ataupun kita memaksakan orang lain untuk sama seperti kita. Yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri, toleransi juga memaknai dengan menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan pendapat, perbedaan sebuah agama, perbedaan warna kulit, perbedaan ras, dan lain sebagainya hal. Menjembatani kesenjangan di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Sikap itu sikap toleransi, yaitu tasamuh adalah salah satu di antara 3 sifat terpuji dalam bermasyarakat, yaitu moderat tawasuh dan objektif tawazun itu sendiri. Islam adalah agama yang sangat toleran. Sejak pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di kota Mekah, orang-orang kafir Mekah pernah menawarkan sikap tukar-menukar dalam menyembah Tuhan. Mereka berpandangan siapa tahu dari masing-masing Tuhan ada kebaikan yang bisa didapatkan. Cara ini bagi masyarakat Mekah dianggap toleran. Namun, bagi Allah tidak demikian cara bertoleransi. Allah turunkan surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala anna abidu ma abadtum. Wala ana abidu ma abadtum. Lakum dinukum waliyadin. Lakum qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abidu nama a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala anna abidun ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah juga. Wala antum abidu nama abud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu kalimat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada para kaum kafir Mekah pada masa itu. Saat Allah sudah turunkan surat Al-Kafirun yang menegaskan bahwa ada perbedaan yang tidak bisa dikompromikan dengan Islam dan agama lain. Yang pertama, perbedaan dalam konsep ketuhanan, dan kedua, perbedaan dalam konsep ibadah. Yang tadi kita sudah bacakan, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma ta'bud. Di sini Allah ingin mengajarkan bahwa toleransi bukan mengubah prinsip yang sudah ditetapkan, juga bukan menghilangkan perbedaan dari keberagamaan. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan saling menghormati dalam perbedaan. Toleransi adalah saling menjaga keaslian identitas diri tanpa mengganggu dan menyerang identitas orang lain. Biarkan orang lain melakukan apapun itu, dan biarkan kami melakukan apa yang memang sudah diajarkan oleh agama kami tanpa ada paksaan dari siapapun. Jika berhubungan dengan sebuah identitas, contohnya ya, jika identitas Anda seorang laki-laki, tunjukkanlah jati diri kalian seorang laki-laki. Jangan pernah kita berpikiran untuk merubah jenis kelamin.
Ataupun sebaliknya dari perempuan, tunjukkanlah jati diri kalian seorang perempuan tanpa merugikan diri kalian dan tanpa merendahkan pihak laki-laki sendiri. Gitu. Pertahankan diri seorang bagi tanpa melecehkan orang lain. Ya. Beridentitas perempuan ya perempuan itu sendiri. Pada saat yang sama, hormatilah mereka sebagai perempuan tanpa berusaha menghilangkan jati diri sebagai laki-laki tanpa menjatuhkan siapapun di situ. Jadi bukan toleran jika Anda berusaha mengubah jenis kelamin Anda supaya sama dengan perempuan. Begitupun sebaliknya, justru toleransi diperlukan karena adanya keberagaman. Jika semuanya sudah sama, tidak perlu adanya toleransi. Di sini sudah jelas ya ayat yang tadi dibaca, wala antum abidu ma'abad, bisa diartikan janganlah kamu melakukan ibadah seperti yang kami lakukan. Ini kami, gitu kan? Dan ini adalah ajaran Islam yang sangat toleran, gitu kan? Silakan jangan pernah kalian mengikuti apa yang kami lakukan jika karena di agama lain pun pasti berbeda cara beribadahnya. Jangan pernah mengikuti kami, jangan pernah mau mengikuti kami di saat kalian masih belum memeluk agama Islam. Seperti itu. Seakan dikatakan, silakan Anda jalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dalam agama Anda, tidak perlu Anda ikut-ikut ibadah kami selama Anda masih belum memeluk agama Islam. Itu ya. Sebab masing-masing agama mempunyai cara ibadah yang berbeda, bukan toleransi. Jika Anda mengikuti cara ibadah agama kami juga, bukan toleransi. Jika Anda mengajak kami mengikuti cara ibadah agama kalian gitu kan, biarkan kami menjalankan ibadah yang kami yakini dan kami tidak akan mengganggu Anda dalam menjalankan ibadah yang Anda yakini sendiri gitu. Adapun ayat lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku, itu surat terakhir ayat terakhir di surat Al-Kafirun, adalah pedoman bahwa Islam memberikan ruang kebebasan memilih agama. Maksudnya silakan Anda memeluk agama yang menjadi pilihan Anda, begitupun kami akan memeluk agama yang kami pilih. Dalam hal ini tidak boleh melakukan pemaksaan. Anda tidak boleh memaksa kami pindah agama ke agama Anda, sebaliknya kami tidak boleh memaksa Anda pindah kepada agama kami. Inilah makna ayat la ikraha fidin. Quran surat Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan dalam memeluk sesuatu agama. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Syekh Syahsyadi mengatakan bahwa agama yang benar tidak perlu melakukan pemaksaan, sebab kebenaran pasti akan diikuti oleh orang-orang yang cerdas. Alhamdulillah, sedikit materi dari saya, pengertian dari pengertian dari surat-surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Hanya sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan dari penyampaian saya. Saya masih belajar. Jika masih ada yang kurang, silahkan bantu perbaiki saya. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.